Welcome to the world of Enigma. The game is on. Kembali lagi bersama gue Giaskaf, dan sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe juga untuk channel YouTube ini. Kali ini kita akan membahas seorang Crazy Rich palsu dari Israel dengan nama Simon Leviev. Simon Leviev adalah pria asal Israel bernama asli Simon Hayut. Ia telah menipu banyak wanita dengan mengaku sebagai Crazy Rich di Israel. Dan ia juga mengaku sebagai anak konglomerat berlian Israel bernama Lev Leviev. Dengan modal tampang dan gaya parlente yang memikat hati wanita, pria tersebut berhasil menipu para korbannya hingga 10 juta dolar Amerika atau setara dengan 143,7 miliar rupiah. Jumlah yang fantastis, bukan? Cara kerja Simon Leviev seperti halnya tuh dengan Leonardo DiCaprio dalam film Catch Me If You Can. Dan Hayut ini tampak senang melompat dari satu identitas ke identitas lainnya. Supaya skenarionya tetap berjalan dengan aman, Simon Leviev membuat sebuah identitas palsu. Ia mengklaim sebagai pria kaya idaman banyak wanita. Dari sosial medianya, ia juga memamerkan memiliki jet pribadi, mobil, pesta mewah, serta pastinya dengan wajah tampannya, ia membuat 3 wanita korban Simon terpikat dan terpedaya. Apalagi ia mengaku sebagai anak konglomerat bernama Lev Leviev yang dikenal sebagai mogul berlian di Israel. Simon Leviev berusaha mencocokkan profilnya dengan calon korbannya di Tinder. Simon Leviev mulai aksinya dengan mengajak calon korbannya ini kencan romantis dan mahal, mulai dari makan malam mewah dan bermalam di hotel berbintang. Nah, setelah para korbannya yakin bahwa ia adalah konglomerat, ia memulai dengan cerita-cerita palsu, yaitu dengan adanya musuhnya dan segala macam, ia harus meminjam uang terhadap para korbannya tersebut. Karena para korban percaya, dan akhirnya mau nggak mau luluh dan meminjamkan beberapa kartu kredit card, sehingga Simon dengan leluasa menggunakan kartu kredit tersebut. Simon Hayut juga telah lebih dari 1 kali melakukan penipuan dengan berganti-ganti identitas. Sebelum menipu banyak wanita di Tinder, ia juga sudah pernah menipu banyak korban di beberapa negara seperti Norwegia, Finlandia, dan Swedia. Terakhir, ia menjadi Simon Leviev dan mengaku jadi anak konglomerat Israel tadi. Simon sempat menjadi buronan di sejumlah negara, yaitu Israel, Swedia, Inggris, Jerman, Denmark, hingga Norwegia. Dirinya akhirnya bisa ditangkap polisi di Yunani pada tahun 2019 setelah memakai paspor palsu dan membuat harus dideportasi ke Israel. Di Israel, Simon langsung diadili dan dijatuhi hukuman selama 15 bulan. Penjara atas kasus penipuan, pencurian, dan pemalsuan. Walaupun terbukti bersalah, namun Simon tetap mengelak dari semua tuduhan dengan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mengatakan dirinya bahwa sebagai putra siapapun. Dan semua itu hanyalah khayalan para korban. Beruntungnya, Simon hanya menjalani 5 bulan di penjara, lalu dibebaskan karena dinilai berperilaku baik. Mengingat Simon Hayut, kita menjadi ingat dengan seorang wanita Indonesia yang kini masih menjadi buronan Interpol, yaitu Azura Luna. Nama sosialita Hong Kong asal Indonesia Azura Luna hingga kini masih menjadi perbincangan. Azura kini tengah diburu kepolisian Hong Kong karena kasus dugaan penipuan. Azura diduga melakukan banyak kebohongan soal kehidupan. Salah satu korban yang juga kekasihnya asal LA, Robert, mengaku pernah menjadi korban wanita kelahiran 1978 itu. Kepada Robert, Azura mengaku sebagai alumnus di berbagai universitas bagus di dunia, diantaranya adalah Brown University dan Massachusetts Institute of Technology alias MIT. Wanita asal Kediri ini juga mengaku kaya dari lahir. Ia bilang keluarganya merupakan 10 orang terkaya di Indonesia. Dan ia sering berpergian dengan menggunakan jet pribadi. Selain penipuan, Azura juga terjerat kasus pencurian lukisan untuk acara khusus dari sahabat sekaligus partner galang dana yang berbasis di Hong Kong. Lukisan itu diduga tidak dikembalikan. Pada tahun 2018 yang lalu, Azura juga pernah berurusan dengan petugas polisi stasiun Hollywood Barat Los Angeles.
Seorang penduduk LA mengklaim bahwa dia telah membeli tas Hermes senilai lebih dari 1,2 miliar koleksi Azura, dan 4 tas tangan eksklusif itu ternyata palsu. Sebelum menjadi sosialita tahun 2003, Azura Luna sempat pindah ke Hong Kong karena menikah dengan pengusaha hotel, Brad Kirk. Namun, pernikahannya harus berakhir sekitar 9 tahun lalu. Hingga kini keberadaan Azura masih belum diketahui. Konsul Muda Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong, Fanny Alexandra Wijaya, menuturkan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak berwenang. Setelah mengetahui kasus Azura dari pemberitaan media lokal Hong Kong, Fanny menjelaskan jika KJRI Hong Kong memang pernah menerbitkan paspor atas nama Azura Luna pada tahun 2016. Azura juga pernah meninggalkan Indonesia menuju Singapura pada tahun 2018 lalu. Sejauh ini yang bersangkutan diketahui sudah tidak berada di Hong Kong lagi. Jika kebohongan yang dilakukan Azura menjadi kebiasaan, ini bisa disebut dengan kebohongan patologis. Dan kebohongan ini dilakukan tanpa alasan yang jelas. Berikut, agar kamu tidak mudah percaya terhadap orang-orang baru yang kamu kenal. Yang pertama, kamu harus ekstra hati-hati dan jaga diri dari stranger yang baru kamu kenal secara online. Yang kedua, jangan chat dengan sembarangan orang. Kenali cara melindungi diri agar privasimu tetap terjaga dengan aman. Terus, kamu harus tahu batasan dan mendahulukan dunia nyata di depan mata. Yang ketiga, batasi postingan pribadi dan data diri kamu. Tidak semua hal harus kamu bagikan di internet atau media sosial. Belajarlah untuk tidak mudah membagi segala hal privasi atau pribadi hidupmu di internet atau media sosial lainnya. Bagilah hal-hal yang bersifat pribadi hanya dengan circle friend terdekat yang kamu kenal di dunia nyata. Do not open for public. Jangan pula mencantumkan data pribadi seperti nomor telepon, alamat, tanggal lahir, dan foto pribadi yang memudahkan seseorang menemukan atau mencuri identitas kamu. Cara terbaik untuk melindungi privasi kamu adalah dengan berasumsi bahwa semua yang kamu posting secara online dapat dilihat siapa saja. Waspada terhadap orang yang baru dikenal. Ini nih yang patut kamu waspadai sebagai remaja milenial. Chatting online dengan teman baru memang mengasihkan, tapi jangan lebay dan langsung mudah berbuai begitu saja. Dalami dan pahami dulu karakternya, jangan terlalu intan berchatting sehingga teman barumu mengajak bertemu. Lalu membumbui oleh tawaran yang terlalu baik, sehingga misalnya ingin traktir berbelanja, makan-makan, mengaku kenal dan teman, atau bahkan tiba-tiba menyatakan cinta dan ingin kamu jadi pacarnya. Percayalah, kebanyakan tawaran tersebut bohong dan biasanya berakhir dengan kasus kejahatan. Jangan tertipu dengan rayon atau tawaran yang menggoda. Sudah banyak kasus perkenalan melalui sosial media yang berakhir dengan kejahatan. Saya, Gia Askaf. See you in another case.